dengan pihak-pihak lain itu dibawa dikasih ke sekolah. Selain mungkin sekolah ada kerjasama yang lain yang dibuat, dan itu dibukukan di namanya dokumen itu lebih dari satu, cuma satu bukan dokumen, itu lembaran. Dokumen konsep kita itu lebih dari satu. Misalnya salah satu kerjasama dengan pihak komputer ataupun pihak mana, atau setik ataupun dengan MPK atau dengan MPK Regio ya, ketua saudara tidak tentang nilainya 4 sih kan gitu. Kita mencari yang sudah kita buat atau membuat yang sudah ada. Itu budaya terbaca melalui apa? Dokumen-dokumen itu. Itu dari tataran yayasan dokumennya. Tetapi kalau MOU-nya di fotokopi, tapi juga misalnya ada foto-foto yang pada saat penandatangan MOU ataupun rapat kerjasama, itu juga bisa diceritakan videonya, daftar hadir, seterusnya, buku tamu, ya, itu disertakan dalam dokumen-dokumen itu. Misalnya ada 2-3 dokumen, tidak harus banyak, menghentikan yayasan lalu di sekolah. Untuk di sekolah perlu ada kerjasama dengan kepolisian, puskesmas. Jadi Bapak Ibu, frater, kepala sekolah harus kreatif ini membangun kerjasama dengan masyarakat kesekitaran. Jadi keluar dari kandang ya, jangan jago kandang, harus memasyarakat ya, memasyarakat. Pengalaman saya biasanya kepala sekolah yang populer banyak siswanya, karena kepala sekolah selalu ada di mana-mana. Orang mati juga ada, orang hidup juga ada, sehingga banyak saudaranya. Sehingga sekolah saya di tempatnya Om. Masa Om menyajikan yang tidak bermutu untuk ponak? Pasti bermutu. Ya, begitu ya. Jadi mari Bapak Ibu Kepsek budaya kerjasama. Yesus sudah mengajarkan hari ini. Yesus saja buat, apalagi kita yang tidak ada. Artinya ini ya, Yesus yang bisa mengerjakan semuanya hanya dengan bersabda, toh dia bekerja sama. Apalagi kita. Jadi hari ini cocok. Jadi Bapak Ibu Kepsek, tunjukkan tajimu dengan banyaknya kerjasama yang Anda bangun. Jadi nanti pada safer atau tim kurikulum atau penjamin mutu yayasan itu, dokumen-dokumen ini perlu diperiksa. (27) Ada yang ini nanti di-delete ya, ini salah ya kalau bilang efek mengantuk. Ini tidak ada hubungan dengan yang tadi. Tiba-tiba 3 ada ya. Jadi kalau di HP-mu hapus saja yang tidak penting. Oke, kita lanjut butir 27. Itu kan budaya kerjasama tadi ya sekolah. 27 bicara tentang sekolah melakukan pembiasaan aman, tertib, bersih, nyaman untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Pembiasaan adalah segala tindakan yang dilakukan secara berulang sehingga menjadi karakter berpikir, bersikap dan berperilaku individu untuk menjadi lebih baik. Aman, bebas dari gangguan baik secara fisik, non fisik, di dalam maupun di luar sekolah. Tertib, kepatuhan semua warga terhadap tata nilai dan aturan yang ditetapkan. Tatib, peraturan sekolah. Nyaman, suasana yang membuat warga sekolah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat umum yang tadi, merasa enak dan betah berada di sekolah dan di lingkungan sekitar. 5. Persepsi positif artinya kecondongan penilaian pendapat masyarakat yang baik terhadap sekolah kita. Itu dampaknya positif. Sekolah ada di level 4 jika sekolah itu menunjukkan suasana aman, tertib, bersih, nyaman bagi seluruh warga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan berdampak pada
persepsi positif masyarakat terhadap sekolah. Level 3 jika menunjukkan suasana aman, tertib, bersih, nyaman bagi warga sekolah, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, tidak berdampak pada persepsi positif. Itu membedakan antara level 4 dan level 3 itu berdampak. Jadi, apapun yang kita buat ini harus berdampak pada persepsi, pandangan positif masyarakat terhadap sekolah kita. Indikator positif, persepsi positif itu adalah sekolah kita tetap penuh. Kalau sekolah kita kurang itu, tidak usah bilang dampak, sudah ada dampaknya. Namanya dampak positif berarti normal, kelasnya normal. Ada pertanyaan di belakang sebentar. Apakah penerimaan siswa baru setiap tahunnya normal atau abnormal? Wah, ini kita ini turun naik pas tuh. Nah, turun naik berarti dia sudah lingkar di 27 itu D. Tidak ada. Ya, di semuanya kan ada dia punya sebab akibat satu terkait dengan yang lain. Itu penerimaan siswa baru. Siswa yang di dalam belum dikelola, yang lain sudah masuk. Itu sekolah-sekolah yang ketakutan, ya. Itu kepset-kepset yang perlu dipertanyakan. Jadi semua yang kita buat itu ada dia punya persepsi masyarakat. Oh, itu berarti sekolahnya ini kekurangan ini, jadi mereka mau duluan ini. Sekolah yang baik kan dikejar. Tapi untuk sampai di situ kan perlu tata kelola ini secara manajemen. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Kepset, Prater 26 sampai 36 memang bulan-bulanan, ya. Sudah bagiannya masing-masing, ya. Suasana dan budaya bersih sekolah itu dapat dilihat dari kebiasaan dalam menjaga kebersihan, kebiasaan dalam mengelola sampah. Nanti dalam keterangannya bukan hanya kami ada cleaning service, juga di kelas ada anak-anak juga dibiasakan untuk membersihkan kelas dan seterusnya. Tapi lebih daripada itu juga mengoreksi tentang tata kelola limbah, karena itu kan kelemahan Indonesia. Jadi, asesor itu sudah hafal B satu B, bicara boleh tapi tidak menyentuh pada limbah, sampah. Nah itu belum komplit, belum empat. Ini nilai dokumen. Jadi, dokumennya adalah dokumen kegiatan kebersihan, misalnya pembagian tugas kebersihan. Kalau kita pakai cleaning service itu juga ada pembersihan, juga ada jadwalnya, karena ini bicara tentang sekolah, bukan hanya bicara tentang anak. Tapi di kelas bisa ada ya, dokumentasi pembersihan seperti itu. Ya. Jadi ada kerja yang kemarin saya sampaikan, jumpa berlian, Jumat pagi bersih lingkungan. Kalau di yayasan saya, jumpa berlian sama ada, mulai Konghucu, Kristen, Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, ada lengkap. Yang menarik dan di sekolah kami ini toleransinya, kalau ada perayaan Ekaristi, anak-anak yang Buddha, yang berbakat bisa main gitar, mereka terambil ketimbang di dalam. Ini yang menarik dan menjadi budaya di sekolah kami, saling mengisi. Sekian demikian Romo yang dapat kami jawab. Mungkin ditambahkan contoh-contoh konkret. Jadi karena ini kan berhubungan dengan di luar. Ya. Tapi aspek dan indikator komplit ya. Jadi kalau menjawab begini mendapat 4. Jadi meyakinkan lagi. Utama dulu ya. Matematika kan? Iya. Betul asesor orang dalam ya. Bagaimana di pelajaran matematika, pelajarannya ibu menanamkan sikap perilaku tangguh dan bertanggung jawab. Oke. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.
di sekolah kami, ya, anak-anak di awal memang kami upayakan supaya mereka mulai mencintai pelajaran ini, karena sebelumnya mereka pasti berpikir bahwa pelajaran matematika itu pelajaran yang sulit, membosankan. Nah, sehingga guru-guru matematika itu diupayakan untuk membuat satu model atau metode pembelajaran yang pertama membuat anak-anak suka, yang kedua dia mengarah kepada kehidupan sehari-hari, jadi diarahkan kepada contextual learning, begitu. Jadi yang ketiga kita buat variasi, artinya pakai menggunakan media-media, sehingga anak-anak mulai suka. Oh, ternyata ini pelajaran yang menyenangkan. Nah, sehingga pada saat dia mendapatkan tugas, mereka melaksanakan dengan senang hati, dan mereka bisa menyelesaikan. Kenapa bisa menyelesaikan? Karena kita sudah mengarahkan banyak jalan menuju Roma. Jadi mereka kalau tidak paham dari buku teks, mereka bisa buka Google dan lain-lain. Sehingga kalau ada tugas, mereka bisa melaksanakan dengan senang hati. Bahkan kadang-kadang anak-anak ada yang seperti menantang bapak ibu gurunya. Ibu ada tugas lagi tidak? Nah, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena pembelajaran yang diberikan, model-model dan metode-metodenya tepat untuk anak-anak. Begitu. Mengenai laporan-laporan kegiatannya, mereka otomatis akan senang sekali untuk menyelesaikan. Terutama pelajaran saya ada yang saya buat pakai proyek. Nah, dari situ saya hanya mengarahkan silakan mereka berkembang sendiri, bagaimana membuat suatu proyek di mana nanti hasilnya mereka bisa pakai untuk pembelajaran mereka. Begitu, Romo? Baik, tepuk tangan dulu ini. Contoh yang baik yang tidak boleh diikuti sesudah ini. Ini kan kita belajar bersama ya, lancar. Jadi saya bertanya memang tentang matematika. Kalau matematika sih, tapi kita sadar bahwa saya mewakili semuanya ya. Jadi boleh, ini jebakan. Matematikanya oke kan, apalagi sudah berprestasi, kita senang. Tapi jangan lupa substansi yang mau ditanyakan di butir 3 itu adalah sikap tangguh dan tanggung jawab. Di dalam salah satu indikator itu adalah bukan hanya mata pelajaran, tapi ekstra kurikuler. Nah, coba kita buktikan di sini ada tidak. Suka kata-kata pastor tuh benar. Oke. Kita lihat ya nanti di sana. Ini ada kan? Ada. Mesti jadi pertanyaannya untuk pelajaran. Jadi itu oke. Tapi mesti tambah yang lain-lain yang mewakili sekolah kata. Aku boleh buat ini konfirmasi mewakili sekolah. Apa yang kita buat? Oke. Tapi teman-teman saya juga di mata pelajaran lain buat, bahkan dalam kegiatan ekstrakurikuler pun sikap tanggung jawab, sikap tangguh kami tanamkan. Nah, kita mesti menggolkan budaya sekolah ini di sini, kan? Nanti supaya klop dengan indikator ini ya. Ini nih. Ada laporan, sudah ada di laporan. Jadi di data ada nilainya 4, tapi wawancara tidak disampaikan. Jadi tadi 4, wawancaranya 3. Nah, kemudian jadi berikutnya komplit lah. Penyampaian untuk laporan kegiatan anak-anak sudah, tapi tidak disampaikan bahwa itu kegiatan ekstrakurikuler atau iya. Sekarang kan sudah bocor di depan, jadi langsung aja. Saya kan sembunyikan, tidak lihat. Tidak begitu lihat laptop karena mata saya tertuju ke sana. Ini kan latihan nih bukan? Iya. Ya. Jadi berikutnya, sekalipun pertanyaannya tentang kita, tentang guru, lagi dia sudah tenang misalnya,
datang pertama kan kita kenalan duluan. Saya kan tahu bahwa ibu itu mengajarnya matematika. Nanti saya mau tanya tentang sikap tangguh dan bertanggung jawab. Ini matematika kan sulit. Banyak anak kan lari kalau matematika. Jadi semua sudah betul. Tapi kita ingat bahwa saya mewakili sekolah untuk menjelaskan tentang budaya, sikap tangguh dan bertanggung jawab. Maka kegiatan kurikuler sudah mewakili ibu, tetapi ekstra kurikuler juga harus dimasukkan di dalam penjelasan. Berarti saya masuk jebakan Batman ya? Itulah kan. Tapi keren untuk pribadi, oke. Kita tanya anak-anak, malah mereka tanya ke gurunya mana keren, itu luar biasa. Harusnya tambah di ekstra kurikuler karena asesor itu mencari kesalahan. Dia melihat yang kurang. Saya tulis di situ kurang. Saya catat di situ kurang. Jadi nomor 3 wawancaranya dapat 3 karena tidak menyebut ekstra kurikuler. Itu catatan untuk nanti Bapak Ibu frater melatih ke guru di sekolah begitu. Bertanya tapi kembali untuk catat mana yang kurang sebagai rekomendasi nanti berikut Ibu. Sekarang kan kita belajar bersama, pasti nomor 4 sudah lebih lengkap karena yang di depan sudah dikoreksi. Belajar dari kesalahan. Maka saya bilang contoh yang baik tapi jangan ikut dan ikut hafal semuanya. Kalau tidak kan percuma kita ikut perhatian yang mana yang salah, yang sempurna kasih share sama pas udah frater nanti juga selesai. Tidak ada koreksi karena komplit indikatornya. Nah, jadi ada yang, contoh yang baik. Tapi berikut dimasukkan. Oke, sekali lagi tepuk tangan kalau ya. Siap. Siap. Jadi cocok ya. Sudah berapa kasus anak-anak membuat bullying ini selama di Kepsen? Baik, terima kasih Pak Romo. Kalau untuk tanya kasus, sejauh ini belum ada kasus. Belum ada kasus. Belum ada kasus tentang perundungan itu. Kalau begitu mungkin sekolah memiliki strategi sehingga sekolahnya itu bebas bullying. Selama ini kami menanamkan konsep cara berpikir anak-anak bahwa apa yang kita pikirkan itulah yang Anda katakan, dan apa yang Anda katakan itulah yang kalian selalu lakukan, dan apa yang kalian lakukan itu akan terus terjadi, dan itu akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu yang terus kalau lakukan itu akan menjadi sebuah karakter atau budaya, dan budaya itu sudah akan tumbuh dalam diri kalian. Nah, selama ini kami menanamkan konsep kepada anak-anak seperti itu, yaitu dengan membiasakan atau membudayakan anak-anak itu dengan 3S: salam, senyum, sama. Kalau sapa tanpa senyum itu juga kering rasanya. Jadi di sekolah kami anak-anak harus terus memperhatikan itu. Anak-anak setiap bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan guru-guru, selalu menyapa. Dan dalam prakteknya juga, setiap kali mereka bermain, setiap kali mengerjakan tugas, mereka tidak memilih teman-teman, itu teman yang sama warna kulit dengan saya, itu teman yang sama rambut dengan saya. Mereka memilih dan mau bermain dengan siapapun, tanpa memberikan kalimat-kalimat yang menyakitkan anak-anak. Dan itu dibuktikan bahwa ketika saya ngecek catatan-catatan dari setiap wali kelas atau guru bidang studi, itu tidak ada terjadi, dan semuanya berjalan dengan baik, bahwa budaya saling menyapa, saling menerima, apapun kekurangan dari teman yang lain itu selama ini berjalan dengan baik. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Iya, ini Kepsek yang masuk surga ini ya. Karena tidak ada perundungan ya. Saya mengandaikan Ibu Olga ini guru anak murid dari Pak Kepsek tadi ya. Ini saya tanya, karena kan wawancara harus konfirmasi.
Jadi paling berbahaya kalau mengatakan pertama itu tidak ada. Itu yang paling berbahaya yang tidak boleh diikuti. Karena tidak ada satu sekolah pun yang bebas bullying. Karena bullying itu definisi sudah jelas. Macam-macam. Verbal, fisik, psikis saja. Guru marah-marahin anak saja itu bullying. Jadi memang luar biasa sekolah ini ajar di surga. Tidak ada di dunia ini. Tapi penjelasan keren ya. Namanya GFC kan begitu, selalu diangkat Bang. Tapi Bang ini bukan bodoh, Bang ini sudah tahu tekniknya. Jadi untuk anak yang tidak bisa berbicara dikasih link untuk mengisinya dengan tujuan. Jadi ada 20 anak yang diminta linknya, dikasih linknya. Berbahayanya adalah ketika mengatakan tidak ada, lalu anak olga bilang, aduh kemarin teman saya mengajar saya luar biasa. Jadi kemarin nangis ya? Nangis. Kenapa nangis? Ya jelekan mama saya. Panggil biasa anak SD itu kan jelekan orang anak, kalian dengan nama orang tuanya. Jadi itu. Jadi kalau menurut saya jawaban yang bagus ini jangan diulang. Untuk berikutnya tetap mengakui ada bullying walaupun sifat. Dari ibu bagaimana? Siapa yang lima? Ibu atau bapak? Oh, ya. Ibu bicara tentang komunikasi ya. Bagaimana ibu membangun keterampilan berkomunikasi di mata pelajarannya ibu? Mengajar apa? Bahasa Inggris. Nah, bagaimana komunikasi terbangun di mata pelajaran bahasa Inggris? Ingat rumus tadi di sebelah kiri. Pertanyaannya mata pelajarannya sendiri bahasa Inggris jebakan, tapi Anda ini bukan masuk bahasa Inggris yang ditanyakan. Sekolahnya bagaimana membudayakan budaya komunikasi. Oke, coba silakan. Baik, terima kasih Frater untuk pertanyaannya. Saya bukan frater. Oh iya, maaf. Lebih besar sedikit dari frater. Dulu frater lama. Ini kalian sering sekali. Santai nggak bu? Santai. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Romo. Bagaimana kami di sekolah melatih anak-anak dalam berkomunikasi? Yang pertama dalam hal komunikasi secara lisan ya. Biasanya kami guru-guru di sekolah itu datang lebih awal kalau pagi, lalu kami berdiri depan pagar, kami menyapa siswa kami. Bahkan di sekolah kami membagi hari. Untuk hari Senin kami menyapa mereka dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian hari Selasa kami menyapa mereka dengan menggunakan bahasa Inggris. Lalu hari Rabu kami menyapa mereka dengan menggunakan bahasa Toraja, karena itu adalah suku yang mayoritas di sekolah kami, dan sekolah kami ini juga baru-baru ini ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sekolah cagar budaya, sehingga kami berusaha untuk menerapkan unsur-unsur lokal juga di sekolah kami. Kemudian pada hari Kamis kami menyapa siswa dengan menggunakan bahasa Mandarin, karena itu juga salah satu walau lokal yang diajarkan di sekolah kami. Dan pada hari Jumat itu bebas, kami boleh menggunakan bahasa apa saja, entah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Toraja, atau bahasa Mandarin. Itu secara lisan. Kemudian di kelas juga biasanya kami Bapak Ibu guru itu memberikan pelajaran secara model kooperatif frater, di mana mereka bekerja secara berkelompok. Biasanya kami minta mereka untuk saling berdiskusi, untuk mengungkapkan pendapat mereka. Ketika terjadi perbedaan pendapat, mereka bisa saling berdiskusi untuk mencari ide-ide yang terbaik di antara perbedaan yang ada, dan di sana kami guru mendampingi mereka. Juga kami mengajarkan mereka bahwa ketika ingin bertanya, kamu perlu mengacungkan tangan terlebih dahulu. Juga ketika teman yang lain atau guru sedang berbicara atau menyampaikan pendapatnya, kita perlu untuk mendengarkan, seperti itu. Jadi perlu adanya sikap saling menghargai. Selain itu, dalam komunikasi hal yang lainnya juga biasa kami memberikan siswa tugas di mana mereka harus mempresentasikan apa yang sudah mereka kerjakan dalam kelompok, dan biasanya di sini kami meminta mereka juga untuk menggunakan teknologi dengan menggunakan PowerPoint.
Romo. Selain itu ada juga tugas yang biasanya kami meminta siswa untuk membuat video seperti misalnya video perkenalan diri, entah itu dalam bahasa Mandarin atau bahasa Inggris. Lalu kami meminta mereka untuk mengupload di sosial media mereka dan men-tag kepada kami gurunya. Juga ada beberapa pelajaran seperti bahasa Indonesia yang kadang memberikan tugas untuk membuat laporan tentang mereka mengamati lingkungan, lalu mereka membuat laporan berdasarkan hasil pengamatan mereka. Di sekolah kami juga kami ada ekskul jurnalistik, di mana di sana anak-anak itu dididik bagaimana ada ekskul jurnalistik di mana siswa itu kami latih untuk menulis. Dan juga di sekolah kami setiap semester itu kami menerbitkan majalah sekolah yang bernama Bidik, di mana di dalamnya itu adalah hasil-hasil karya dari anak didik kami yang baik berupa laporan kegiatan atau cerpen atau puisi dan lain sebagainya yang merupakan hasil karya anak kami yang kami jual kepada orang tua ataupun pihak-pihak lain. Ya, saya kira begitu cara kami untuk mendidik anak-anak didik kami dalam berkomunikasi, Romo, baik secara lisan maupun secara tulisan, dan juga kami tetap menggunakan teknologi. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Memang tadi saya mencatat di sini ada 2 ekskul belum disebut dan prestasi tadi ternyata menyebut juga ya. Jadi saya tadinya sudah tahu 3, saya kembali ke 4. Oke, keren ya? Keren. Nanti mata pelajaran itu mendidik, membina anak-anak sehingga mereka mempunyai budaya kerjasama. Jadi tadi komunikasi, sekarang kerjasama atau kolaborasi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Romo. Dalam hal ini tentang kolaborasi atau kerjasama. Di sekolah kami itu kerjasama saya tentang kegiatan pembelajaran dulu. Dalam hal ini kami mengajarkan supaya siswa-siswi itu mengerjakan sesuatu tidak berdasarkan artinya menonjolkan diri sendiri. Dalam hal ini, dalam mengerjakan sesuatu harus kolaborasi dengan baik, dengan cara artinya saling memperhatikan mana kelebihan dan kekurangan siswa. Karena memang hidup tidak bisa dikatakan sempurna karena orang pintar semua, ataukah artinya orang yang tidak mampu, anak yang tidak mampu harus disingkirkan, itu tidak seperti itu. Artinya bahwa dalam pembelajaran itu kalau kami memberikan tugas itu dengan cara kami istilahnya mencampurkan antara siswa yang mampu dengan siswa yang artinya kurang mampu dikuasai di situ. Jadi kadang-kadang siswa itu mengeluh kalau dikasih dicampur dengan antara yang merasa diri pintar dengan anak-anak yang kurang pintar. Ya. Jadi dalam hal ini kami usahakan supaya mereka dicampur, artinya dicampur, dan kami juga menyampaikan bahwa tidak ada di dunia ini yang sempurna. Orang pintar kalau tidak ada yang punya siswa yang kurang pintar juga tidak sempurna. Dan kelebihan dari seorang yang pintar pasti ada kekurangannya. Begitu juga yang siswa berkekurangan pasti ada kelebihannya. Jadi misalnya ada yang memiliki kelebihan untuk presentasi misalnya. Dalam hal ini ada yang memiliki kemampuan di bidang IT membuat istilahnya PPT-nya, ada juga yang memiliki kemampuan untuk membuat makalah, ada kemampuan juga untuk mempresentasikan. Dalam hal ini semua harus kolaborasi dengan baik. Dan kolaborasi itu adalah bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, artinya tujuan yang terbaik. Kemudian kebetulan saya di sekolah itu juga bertanggung jawab tentang pramuka, ekskul pramuka itu wajib, dan disitulah letaknya kami mengajarkan siswa-siswi untuk berkolaborasi dalam mencapai tujuan. Karena misalnya sama berat sama didi, ringan sama didi, berat sama dipikul. Artinya diajarkan untuk bersama-sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan yang diinginkan.
Dari kegiatan-kegiatan itu biasanya dengan sendirinya anak-anak kadang-kadang itu sudah membuat video atau apa dari kegiatan tersebut, kemudian ditampilkan di website sekolah. Jadi mungkin perkemahan atau apa kegiatan ekskul itu, kemudian dengan kegiatan-kegiatan lain, ekskul lain, artinya bahwa siswa-siswi itu dalam berolahraga atau apapun mereka harus berkolaborasi. Tidak bisa memenangkan suatu pertandingan kalau hanya ego masing-masing. Jadi kita ajarkan untuk berkolaborasi supaya bisa mencapai tujuan bersama. Kemudian untuk kegiatan OSIS tentu saja itu juga sama. Artinya bahwa siswa-siswi untuk melakukan kegiatan itu juga harus berkolaborasi sehingga apa yang diprogramkan dalam kegiatan OSIS itu dapat terlaksana dengan baik. Saya kira itu saja. Terima kasih. Sedikit koreksi saja dalam menjawab. Kan kita ini kan mau supaya asesor itu poinnya didapat. Apa yang dibuat oleh sekolah, apa yang sekolah sudah buat di mata pelajaran seperti apa, di luar mata pelajaran seperti apa dalam kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, kalau tadi di luar sekolah itu tidak disebut ya, jadi masih ada kurang 4, kalau menurut saya masih 3. Jadi di sini ya, yang saya tunjukkan di sini. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana Ibu mendidik kelas berapa? Kelas 5 ya? Anak kelas 5 itu supaya anak kelas 5 bisa memiliki kreativitas dan inovasi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi di sekolah kami itu kami pertama menanamkan kalau misalnya mereka mau langsung disuruh untuk berkreasi itu mungkin kami lebih menanamkan kepada konsepnya dulu. Jadi kepada mereka itu anak-anak kami itu kami tanamkan bahwa sejak dari awal ketika Allah menciptakan manusia, Tuhan katakan baik. Jadi itu kami konsepnya dulu itu. Jadi ketika mereka mengerti bahwa Allah menciptakan mereka dengan baik, maka selanjutnya kami tanamkan adalah bahwa ketika Allah menciptakan dirimu, itu kami katakan kepada siswa, kami katakan bahwa Allah memberikan ide. Allah memberikan ide. Jadi karena Allah mengatakan dirimu baik, berarti Allah memberikan kamu ide. Jadi setiap siswa itu diberikan sebuah inovasi, diberikan sebuah ide yang cemerlang untuk melahirkan. Jadi kami tanamkan kepada setiap siswa itu, biasanya itu setiap kalau pagi kami bertanya SD Frater bagaimana. Jadi mereka tanpa mereka sadari kami katakan itu kepada mereka SD Frater maka mereka jawab SD Frater hebat, SD Frater smart. Jadi seperti itu. Jadi dari perkataan-perkataan seperti itu memacu tanpa mereka sadari, itu akan tertanam di dalam bawah sadarnya mereka. Maka ketika kami masuk pada proses pembelajaran, jadi kami kaitkan kembali bahwa tidak ada anak yang tidak bisa, semuanya pasti bisa. Jadi kami merangsang otak mereka untuk misalnya menemukan sesuatu, misalnya mengeluarkan sebuah ide. Nah, dari ide, misalnya ada satu orang yang mengeluarkan ide, maka ide itu akan didiskusikan untuk dibuat bagaimana supaya ide yang keluar itu bisa tercipta, dan ide itu tercipta apakah sebuah produk atau sebuah gagasan, dan itu dilakukan secara diskusi atau lebih banyaknya. Kalau untuk kelas 5 sendiri itu saya lebih banyak berkolaborasi Romo, seperti itu. Jadi mereka mulai dari hal dasar itu mereka mulai dari mengeluarkan ide, atau misalnya mereka punya keahlian apa. Nah itu yang kami salurkan ke sana. Nah dan biasanya apalagi kalau dalam kegiatan ekskul itu kan sudah ada. Nah ketika mereka yang misalnya yang punya bakat seperti apa, itu kami salurkan kami fasilitasi di dalam ekskul itu. Jadi kami katakan kamu sudah diberikan ide, maka salurkan ide yang kamu peroleh itu lewat ekskul. Seperti itu Romo. Terima kasih. Ya baik. Kalau kita lihat di depan,
depan ini aspek, karena asesor itu selalu lihat aspek dari indikator yang disebut dalam penjelasan keterampilan yang menunjuk kreativitas, ya, ini dan inovasi bisa melalui dalam proses pembelajaran. Jadi menyebutkan dalam proses pembelajaran, ya, untuk gagasan, menganalisis, mengembangkan gagasan, penerapan konsep, belum dari penjelasan tadi. Hasil karya siswa juga tidak diungkap. Bentuk tulisan tadi, oke, tapi tulisan bisa dibuat seperti apa, bahasa, menganalisis, mengembangkan, itu belum disebut. Sedangkan yang ketiga itu hasil karya yang didapat ketika ekstrakurikuler, tadi disebut ya, ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler disebut. Jadi penjelasannya tidak menjawab yang diminta. Jadi kalau dikasih nilai di wawancara ini nilainya 1. Jadi lancar boleh lancar, tapi harus, saya sudah sampaikan kuncinya kan, aspek dan indikator harus tersebut. Karena itu asesor itu akan mengetik di kolomnya yang tidak disebut. Ada bertanggung jawab ketika dikomplain oleh sekolah. Jadi aspek kayak tadi boleh menyebut lisan, oke, tadi ada tulisan, tapi karya tidak disebut. Dalam pelajaran disebut ekstrakurikuler. Di dalam, di luar sekolah juga tidak disebut. Hanya di dalam, di luar tidak menyebut. Jadi memang hati-hati yang 5 sampai 8. Ya, kompetensi kita baru. Jadi memang perlu kita hati-hati untuk memberi keterangan. Kalau memberi keterangannya dengan menunjuk bukti-bukti langsung, itu jauh lebih baik. Ini hasilnya ini, dan kami tanamkan kepada anak prosesnya seperti ini. Nah ini kan abstrak, jadi harus ditunjukkan dengan di portofolio yang ditulis ya. Di sini jelas nih, laporan kegiatan keterampilan kreatif itu ada dalam kegiatannya, partisipasi anak-anak seperti apa, karya-karya mereka seperti apa. Kalian kan namanya kreasi. Mungkin di sekolah sudah dibuat pot bunga apa, itu langsung ditunjukkan. Ini adalah hasil kreativitas dari anak-anak. Jadi tidak konsep seperti itu ya, harus bukti. Kan di sekolah itu sudah menyiapkan hasil kreativitas anak ya, misalnya mengubah apa, ini jadi pot. Ekspresikan ini dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Frater atau bapak? Bapak. Oh bapak. Bapak di sekolah mana? Saya di SD Padre Mamasa. Mamasa. Prestasi apa saja yang didapat oleh sekolah bapak? Baik, terima kasih Romo. Di sekolah kami ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, drum band. Biasanya anak-anak kami pada event-event tertentu di Kabupaten Mamasa itu mereka diundang untuk mereka berpartisipasi dalam kegiatan hari-hari besar, misalnya 17 Agustus atau pada saat hari ulang tahun kabupaten. Jadi anak-anak kami diundang untuk mengikuti drum band pada saat hari-hari besar seperti itu. Dan kami bersyukur ketika mereka pulang biasanya dikasih uang pembinaan sama panitia penyelenggaranya. Itu yang pertama dari segi drum band. Yang kedua adalah kegiatan pramuka. Baru-baru ini sekolah kami itu langsung dipilih dari provinsi untuk mengikuti kegiatan pramuka di tingkat provinsi, dan kami bersyukur mereka juga bisa membawa 4 piala dari sana. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan kesenian. Kalau kegiatan kesenian ini Romo itu sampai di tingkat nasional.
kegiatan kesenian ini ada dua. Yang pertama adalah seni tari, dan yang kedua adalah seni suara. Dan kami bersyukur itu sampai ke tingkat nasional. Seni tarinya adalah tari musik bambu dari daerah kami. Kemudian seni suaranya solo, dan itu masuk ke tingkat nasional. Walaupun tidak juara sampai di tingkat nasional, tetapi kami tetap bersyukur karena kami bisa sampai ke sana, dan itu dilaksanakan secara daring. Kebetulan pada masa pandemi, jadi itu dilaksanakan secara daring, dan kami bersyukur sekolah kami punya nama karena banyak orang yang menonton pada saat itu. Kemudian yang berikut adalah eskul kerohanian. Biasanya di sekolah kami itu OSIS mereka sudah terjadwal setiap Jumat kedua dalam bulan itu kami harus mengadakan perayaan Ekaristi di gereja. Kebetulan sekolah kami dekat dengan gereja, jadi kami secara terprogram setiap hari Jumat kedua setiap bulan itu kami mengadakan perayaan Ekaristi di gereja. Seperti itu Romo, terima kasih. Mudah-mudahan ada masukan. Iya, masukannya yang bermanfaat. Jadi kalau partisipasi dan prestasi dua itu ya, partisipasi dan prestasi dua hal itu. Dan kalau pada level nasional, memang tergantung ya, begitu banyak ya, kita satu dua saja cukup. Yang penting poinnya adalah kata partisipasi dan berprestasi. Berprestasi kalau tingkat lokal itu 3, tapi kalau ada nasionalnya itu langsung 4. Jadi tadi saya dengar saya cuma tunggu saja. Senang. Oh, ya, saya langsung proyek 4. Ya, jadi ingat-ingat itu ya. Jadi kalau baca di dia punya teks itu kan langsung berpartisipasi, oke, semuanya pasti. Tapi berprestasi itu bisa menaikkan level kita. Kalau di tingkat lokal saja berarti 3. Ke nasional, bahkan internasional itu 4. Internasionalnya sudah, maka langsung naik level. Keren, mantap menjawabnya. Apa saja? Sekolah. Tes. Terima kasih, maaf. Oh, hari mungkin kan soal tenis. Bagian ini yang pertama menyangkut tanggapan dari masyarakat. Itu mereka mengatakan bahwa mereka sangat puas dengan mutu lulusan yang dihasilkan oleh sekolah. Itu nampak pada atau terlihat pada sikap religiusitas lulusan dari SMP Fatah. Contoh yang konkret misalnya anak-anak kita yang lulusan dari sana pada umumnya mereka yang Katolik atau yang Kristen rajin ke gereja, senang terima tugas tanggung jawab, misalnya miskinal, kolektan, ataupun bahkan mereka terlibat dalam kegiatan paduan suara. Dan lebih lagi yang juga selain masyarakat luas, kami juga senang karena itu nampak bukan saja
siswa yang beragama Katolik dan menunjukkan sikap seperti itu, dan mereka sungguh terlibat di dalam kehidupan masyarakat dari segi atau aspek sikap religiositas. Anak muslim pun juga demikian. Jam sholat mereka sholat bersama. Juga Buddha, Hindu, nah itu aspek pertama. Aspek lain juga soal kejujuran. Anak SMP tidak dilakukan. Apalagi soal tanggung jawab. Kalau diberi tanggung jawab, mereka malah terima di sana dan mereka melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Apalagi yang paling terakhir ini, soal disiplin. Itu kalau misalnya disiplin waktu, biasanya muncul paling pertama di masjid atau di gereja, atau tugas-tugas misalkan kalau dipercayakan, misalnya angkat lagu, kalau ibadahnya jam 7 dan sudah setengah 7 sudah. Itu dari masyarakat. Yang kedua misalnya dari alumni yang memberi info kepada kami, mereka juga sangat puas karena ternyata SMP Frater masih mempertahankan kualitas seperti yang mereka alami dulu. Bahkan lebih lagi karena prestasi-prestasi yang dihasilkan bahkan lebih banyak sudah meningkat ke tingkat internasional. Kemarin juara 3 bebas dan sebenarnya pesertanya dari berbagai negara. Walaupun hadiahnya 400.000, tapi kan ini luar biasa dan alumni senang sekali seperti itu. Ya itu tentu saja seperti kemarin selalu kami dapatkan informasi itu selain dari alumni yang datang langsung sini ke kami, juga melalui survei yang dibuat. Ya, kemarin saya sempat sampaikan tingkat kepuasan dari para alumni. Bidang seni misalnya, ya harus diakui SMP Frater di Kendari. Kalau soal pariwisata, ya SMP Frater lah tempatnya. Kalau anaknya kemudian hebat menyanyi, walaupun gurunya pas-pasan, tapi luar biasa anak dihasilkan, luar biasa, ya. Ya, termasuk budaya menyesuaikan gaya hidup di tengah-tengah masyarakat yang pluralis, tapi mereka tahu membawa diri, bagaimana harus bersikap dengan masyarakat, di tengah pergaulan dengan masyarakat, dengan teman-temannya. Ya. Yang berikut kepuasan dari sekolah-sekolah yang menerima alumni kami. Itu mereka sungguh mengagumi anak-anak kita, anak-anak alumni SMP Frater. Soal kedisiplinan, soal prestasi, anak-anak yang menurut informasi dari kepala sekolah yang pada mulanya di SMP Frater mungkin ranking 10 atau ranking 15, ketika sampai di sekolah tujuan mereka malah naik menjadi ranking 5 atau ranking 3 besar atau ranking 1 bahkan. Apalagi yang tadinya di SMP Frater kalau ranking 3 besar, itu sangat menonjol menjadi andalan, menjadi justru membawa nama sekolah di mana yang mereka tempatkan. Itu biasa. Juga anak-anak yang kemudian setelah tamat SMA masuk ke perguruan tinggi. Ada kebetulan di salah satu perguruan tinggi yang di sana, perguruan tinggi negeri, kebetulan dulu adalah mantan SMP Frater, alumni SMP Frater. Beliau gembira karena anak-anak kita di sana sungguh berprestasi, menjadi bintang di kelompok-kelompok mereka, di program studi mereka masing-masing. Bahkan di dalam kegiatan misalnya penelitian atau kegiatan observasi atau kegiatan mereka menjadi ketua di kelompok itu mengkoordinir teman-teman, menjadi perekat untuk mempersatukan teman-temannya melakukan sesuatu.
berkolaborasi dengan teman-teman untuk menemukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ilmiah di sana. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan saat ini tentang informasi mengenai kepuasan masyarakat, alumni, sekolah SMA yang menjadi sasaran tujuan kami, juga universitas dan menjadi sasaran alumni kami. Demikian Pastor yang dapatkan disampaikan. Berikutnya, nggak usah panjang lebar. Satu poin saja. Mayoritas mereka sangat puas dengan kami. Buktinya di bidang sikap, pengetahuan dan kedepannya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk bagian pertama selesai. Dari catatan untuk yang sudah lewat, kalau di butir 1 sampai 11 itu harus 4. Kemarin saya sudah sampaikan. Karena kontribusinya ke nilai akhir itu besar sekali. Berarti kelas ini besok saya akan masukkan malam ini di aplikasi. Besok saya akan kita lihat nilai terakhir, belum lanjut. Pasti bukan nilai tinggi. Karena sudah ada nomor 3, nomor 4, 8, 7 itu nilai yang rendah. Jadi tidak bisa bermimpi lagi dapat nilai A. Sudah close. Itu kuncinya ya. Jadi butir 1 sampai 11 pada harus 4. Bicara tentang kemampuan guru ya. Kemampuan guru untuk menyusun dan menjelaskan tahapan. Oh sorry, itu nanti guru. Yang ini masih proses berjalan, sorry. Proses ya. Ini tentang proses pembelajaran. Bagaimana Bapak di dalam pelaksanaan pembelajaran itu menciptakan iklim belajar yang aktif, kreatif, inovatif, partisipatif, dan mungkin tif lainnya. Poinnya jelas ya. Jadi berarti caranya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Romo. Di sekolah kami sebagai guru diharapkan seluruh guru mempersiapkan perangkat pembelajarannya dengan memuat 5 hal penting. Yang di dalamnya bagaimana melibatkan siswa belajar secara aktif dalam bentuk membaca, menjawab pertanyaan dan mengerjakan tugas-tugas yang dikemas dalam melatih berpikir kreatif secara tingkat tinggi. Berikut yang kami lakukan juga diharapkan supaya itu berorientasi pada pembelajaran yang konkret, juga pada proses pembelajaran yang bermakna, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan menyelesaikan persoalan sehari-hari. Saya kira bahwa dalam proses ada 5 hal ini, maka diharapkan bahwa setiap guru dalam proses itu senantiasa memperhatikan bahwa kita harus mampu memanfaatkan semua yang ada, baik yang tersedia di sekolah maupun juga yang tidak ada, kita ciptakan sehingga bisa berdampak pada penyelesaian masalah siswa sehari-hari. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, tangan dulu.
kuncinya adalah aspek dan indikator yang disampaikan. Wah, nanti menjawab. Nah, program remedial ini kita jadwalkan setiap sore apabila jam pelajaran sudah selesai. Sedangkan materi yang kita berikan, kita memberikan materi yang indikatornya anak-anak itu belum tuntas. Nah, bagaimana cara pemberian materinya? Kita mengulang kembali, menjelaskan dan memberikan beberapa metode yang bervariasi agar anak-anak tidak bosan, tetapi mereka tetap tertarik dengan materi tersebut. Untuk menguji apakah anak-anak tersebut sudah menguasai materi tersebut, kita mengadakan tes baik tertulis maupun secara lisan. Terima kasih, Romo. Baik, kita pakai foto yang di depan, koreksi bersama-sama dengan mengingat kata-kata kunci yang disampaikan oleh Ibu. Pertama tentang pelaksanaan. Ada ya, guru punya data bahwa ada siswa yang tidak lulus, poinnya dapat. Yang kedua, pelaksanaan. Ada jadwalnya, ada dibuat setiap sore sepanjang tahun. Luar biasa sekolah ini. Media setiap saat, tapi itu bukan urusan asesor ya. Itu komentar biasa itu. Demikian juga untuk di luar kelas, untuk anak-anak bawa pulang, literasi ini kami terapkan untuk anak-anak belajar menulis indah. Belajar menulis indah khususnya kelas 1 sampai 3. Supaya tulisan anak-anak itu bisa baik, sehingga gurunya kasih tugas untuk menulis indah yang bisa dilihat oleh orang tuanya ataupun nanti diperiksa oleh gurunya kalau kembali ke sekolah besok harinya. Tugas guru juga, Romo, untuk literasi ini, setiap guru yang menilai pekerjaan anak-anak, jawaban anak-anak, dia harus koreksi ejaan yang ditulis oleh anak-anak tersebut. Dan guru juga harus mampu menilai ejaan yang ditulis anak-anak di dalam menjawab pertanyaan dari gurunya. Demikian, Romo, itu yang kami dapat lakukan di unit kami. Terima kasih. Coba tepuk tangan dulu. Ketika SD nilainya 3 SD. Memang kalau kita lihat di depan, publikasi belum. Memang tadi Bapak sudah menyebut orang tua membacanya. Itu sudah menaikkan rate-nya. Mungkin saja kalau dikonfrontasi dengan dokumen, misalkan dokumennya lengkap, tadi asumsinya dokumen lengkap, berarti ada dokumen publikasi lomba karya. Misalnya anak-anak mungkin pernah ikut kegiatan apa, kegiatan literasi di kabupaten, di kota, dan mereka ikut, dan itu terekam dalam dokumen publikasi, tidak disebut. Nah itu juga mesti ada sinergitas antara apa yang disampaikan oleh Kepsek dengan dokumen yang ada. Tadi asumsinya kan semuanya dokumennya kan 4 ya, tetap saja lengkap. Berarti ada tanda, ada juga partisipasi yang mereka ikut lomba literasi di tingkat kota atau kabupaten, itu disebut. Kalaupun ada, wajib menyebut supaya itu menambah yang tadi disaksikan. Kalau untuk SMP dan SMA itu sudah mesti wajib publikasi medsos. Hanya biasanya kelas kelapa, kalau SMP, SMA itu karya-karya yang dihasilkan perlu ditampilkan di website atau di mading atau apa. Tapi di SD kan kalau tidak mading sudah baca di belakang, oke, ya. Puas Pak ya? 3 ya. Cara guru untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ya, terima kasih banyak Romo atas waktu yang diberikan. Kebetulan saya sebagai kepala sekolah
di dalam melakukan proses pembelajaran, seorang guru harus bisa mengelola kelas secara baik, termasuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan kesenangan dalam belajar. Menciptakan suasana belajar dengan baik bisa dilakukan dengan misalnya memberi penempatan siswa tempat duduk, karena secara fakta biasa kadangkala dalam satu kelas itu terdapat ada siswa yang mungkin agak super, gerakannya agak aktif, sehingga guru harus pintar memberi penempatan siswa itu supaya tidak mengganggu teman yang lain, sehingga tercipta suasana belajar dengan baik. Selain itu, ada siswa yang nakal, biasa kadangkala setelah dia menulis atau melaksanakan tugas, kadangkala tidak memperhatikan kebersihan. Sebagai seorang guru yang baik, juga harus mengingatkan siswa tentang kebersihan kelas. Selain itu, supaya suasana belajar di dalam kelas itu nyaman dan membuat siswa itu menarik di dalam belajar, guru harus bisa mengelola, selain mengelola, menggunakan metode strategi pembelajaran yang menarik. Dalam menciptakan metode atau strategi yang menarik supaya siswa itu dapat berkomunikasi secara nyaman di dalam pembelajaran. Misalnya beberapa metode, beberapa strategi yang dapat dimanfaatkan, dapat digunakan oleh guru, umpamanya diskusi, tanya jawab, bermain peran, dan sebagainya, sehingga siswa itu melakukan komunikasi secara terbuka, secara nyaman antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, sehingga di dalam pembelajaran itu timbul rasa percaya diri siswa untuk mengemukakan pendapat, dan secara tidak langsung juga siswa diajarkan untuk saling menghargai pendapat antara satu dengan yang lain ketika teman mengemukakan pendapat atau menjawab pertanyaan. Menghargai sesama, dan guru pun harus dapat membangkitkan semangat belajar siswa untuk bisa mengemukakan pendapatnya. Selain itu, di sekolah didukung dengan tata tertib di sekolah untuk menciptakan kenyamanan di dalam belajar. Saya kira demikian, Pastor. Terima kasih. Baik Pak, penjelasan SD apa ya? SD, itu dari dua aspek. Pertama adalah aspek tentang pengelolaan kelas, oke. Mengelola kelas tadi, pengatur tempat duduk, metode yang dipakai, juga mungkin fasilitas di kelas bisa digunakan dengan baik. Nanti saya mengoreksi sedikit.
Kalau kepala-kepala sekolah itu berbicara itu jangan pakai kata halus. Jadi karena ini sudah terjadi, maka pakailah kata-kata bahwa guru-guru saya atau guru-guru di tempat ini sudah laksanakan. Kalau harus itu berarti asumsinya belum. Ya, maka itu nanti turun level. Dia bukan harusnya 4, tapi dia levelnya 2. Karena maksud baik, tapi karena ini wawancara, jadi harus menyampaikan bahwa ini sudah dilaksanakan. Maka bisa jadi levelnya 1. Ya, jadi masih pasti Pak ya. Kami telah melakukan, kami sudah melakukan, para guru telah melakukan. Jadi dia pasti, karena sudah lewat. Kalau harus berarti masih akan dilakukan, maka bahasanya berarti belum. Berarti selama ini belum, jadi nilainya 1 atau mungkin 2. Ya, 2. Itu catatan saja. Maksud baik, tapi penyampaiannya tidak terlalu tegas. Ya. Tegas dalam arti tajam sesuai dengan kenyataan, bisa tidak fatal. Jadi dari 2 ini Pak baru menjelaskan perubahan kelas, belum sikap saling menghormati, bagaimana menghormati relasi antar personal, lalu guru, dorongan guru saya kira di dalam kelas itu pasnya menarik, anak-anak tidak takut dalam mengikuti pelajaran. Itu SD, jadi senang, fun, belajar itu. Jadi saya masih kasih nomor 17 ini 3. Ya, belum sempurna. Tidak apa-apa ya. Tapi jangan lupa jangan bicara seperti di depan guru harus. Ya. Kalau kamu biasa, pastor itu di depan pelajar. Senang karena tampil lagi mudah kan? Oke. 18 bicara tentang pemanfaatan saat kelas. Bagaimana pelajar melihat teman-teman di sekolah itu sudah maksimal menggunakan saat kelas ini dalam pembelajaran atau seperti apa? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau bicara soal sarana dan prasarana, sarana berarti media yang langsung kita gunakan pada saat kegiatan proses belajar mengajar. Prasarana berarti sarana tidak langsung, dan juga pemanfaatannya. Selama ini saya diberi tugas di SMP Pelator Parepare. Saya melihat bagaimana penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan di sekolah maupun yang disediakan oleh Bapak Ibu guru dan juga peserta didik. Terutama dari sarana. Kalau sarana sangat membawa dampak yang positif untuk peningkatan mutu pendidikan di SMP Pelator Parepare. Saya ketika melihat RPP yang disusun oleh Bapak Ibu guru saya periksa ketika bagaimana pemanfaatan media pembelajaran atau sarana yang ada tersedia di sekolah itu sangat luar biasa, sangat digunakan dengan baik. Karena ketika saya masuk, saya bertanya, setiap mata pelajaran kira-kira membutuhkan sarana apa? Dari situlah saya bisa membuat rancangan anggaran untuk membelanjakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi selama ini di sekolah kami untuk sarana dan prasarana sangat memadai untuk peningkatan mutu belajar dan hasil capaian siswa. Buktinya adalah bahwa SMP Pelator sampai sekarang ini masih mempertahankan prestasi. Jadi sangat luar biasa dukungan sarana prasarana yang disediakan di sekolah dan sangat digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam kelas. Di dalam kelas saya
ketika mereka mengajar, saya terlihat dalam kelas, saya melihat bagaimana menggunakan sana itu. Seperti contoh, mereka menggunakan LCD, sehingga anak itu. Jadi ini kan kompetensi guru dari 19 sampai 22. Jadi kemampuan guru menyusun, lalu juga menjelaskan tentang tahapan penyusunan RPP. Pertanyaannya adalah, apakah RPP itu dibuat oleh ibu? Ya, dibuat oleh saya sendiri. Dibuat atas inisiatif sendiri atau dibuat atas kerja program sekolah? Dibuat atas program sekolah dan didorong oleh niat sendiri. Oke. Sekarang bagaimana ibu bisa menjelaskan ke saya tentang bagaimana proses penyusunan RPP yang ada di sekolah selama ini seperti apa? Silakan. Oke, baik Roma, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau di sekolah kami, setiap guru sebelum memasuki semester atau ini tahun ajaran, setiap guru wajib membuat yang namanya RPP. Ya, jadi di dalam RPP itu juga selalu ada yang namanya variasi. Yang awalnya dulu harus berlembar-lembar yang kami buat, sekarang sudah ada dalam bentuk satu lembar, seperti itu. Jadi di dalam satu lembar itu yang dimuat adalah apa tujuan pembelajaran itu dulu. Setelah itu apa langkah-langkah atau apa langkah-langkah dalam materi pembelajaran itu. Setelah itu yang berkaitan dengan kolaborasi, komunikasi, critical thinking, dan pokoknya ada 4 kalau saya lupa satunya. Tidak boleh ngomong. Oke, jadi di dalam RPP itu kami, frater, bapak ibu guru, memfasilitasi siswa agar bisa aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran yang bisa ditelaah dari metode-metode pembelajaran yang frater bapak ibu guru berikan. Hal itu bisa kita lihat dari video-video ini pembelajaran seperti itu, dan juga dari bagaimana kreativitas frater bapak ibu guru memanfaatkan lingkungan sekolah untuk menjadi proses pembelajaran juga. Seperti itu. Contoh misalnya di perpustakaan. Jadi anak-anak mengunjungi perpustakaan untuk mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan pembelajaran mereka. Dan juga karena anak-anak sekarang lagi demam-demamnya dengan media sosial, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, maka mau tidak mau di sekolah kami itu frater, bapak dan ibu ini guru juga belajar itu. Belajar Instagram itu bagaimana, penggunaan Canva itu bagaimana. Jadi kami belajarnya itu dari guru ke ini guru saja, seperti itu, sehingga di dalam proses belajar anak-anak itu merasa nyaman karena kami mengikuti trennya mereka, seperti itu. Contoh misalnya salah satu tugas yang berkaitan dengan media sosial yang membuat anak-anak aktif melakukan itu, seperti contoh di mapel saya itu bahasa Indonesia, di mana anak-anak harus yang namanya melakukan negosiasi. Hasil negosiasi mereka entah ke pasar atau kemanapun itu mereka bisa upload lewat Instagram. Seperti itu, seberapa banyak like atau apapun
itu bisa menentukan nilainya mereka. Jadi hal-hal seperti itu yang kami muat di dalam RPP sehingga memotivasi anak-anak untuk kreatif, inovatif, efektif dalam proses pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan, Romo. Terima kasih. Terima kasih Bu Mari Romo. Jadi memang kemampuan guru menyusun RPP. Ya. Poinnya jelas, difasilitasi sekolah, itu kan nanti ada kaitannya dengan nanti di manajemen. Metode-metode itu dimasukkan semua dalam RPP-nya, pemanfaatan lingkungan juga. Ini menyebut semuanya tadi ya, menyebut semuanya dengan penuh semangat. Jadi pemanfaatan lingkungan sekitar, ya. Memang tadi belum disebut pemanfaatan lingkungan di luar sekolah. Asesor itu kan bicara yang tidak disebut. Jadi biar semangat, tapi saya mata saya lingkungan belum. Ya, jadi di dalam sekolahnya oke, tapi di luar sekolah belum menyebut. Saya itu tidak maksimal kalau memang menyebutnya komplit. Jadi saya masih menaruh di sini nilainya 3. Karena ini kompetensi guru ya. Jadi tidak boleh salah, artinya harus berbuat. Tanpa harus ditanya, harusnya bisa. Itu kan begitu. Kalau lain-lain kan tidak belajar. Tapi kalau 19 sampai 22 tidak boleh salah. Karena itu memang kompetensi dia. Ini kan tidak hanya mendengar saja ceritanya. Terima kasih Bu, dan mudah-mudahan begitu ya dibicara di semangat gitu ketika kenyataannya. Ya, akan seperti itu loh. Akan sudah seperti itu. Akan sudah ini sudah akan ya. Maksudnya Romo ketika nanti tindakan akan seperti itu. Iya. Yang dijawab. Oh, semangat yang sudah dilakukan. Dipahami. Tadi saya pikir itu menyebut di luar, saya ini yang paham. Banyak argumennya ini Ibu. Dorong bahasa. Ya nanti pada sini kan bisa menilai ya kan, bisa koreksi. Mulai kita latihan sama-sama, ya koreksi. Mana yang disebut, mana yang dong. 20 tadi, Miss. Siapa? Ya, silakan. Ada 3 pertanyaan. Pertama, apakah Ibu pernah menilai teman sesama guru? Kedua, apakah Ibu pernah mendengar atau membuat penilaian dari siswa kepada Ibu? Yang terakhir, apakah pernah disupervisi oleh kepala sekolah? Silakan. Ya, terima kasih Romo. Evaluasi diri, seperti saya pernah menilai itu belum pernah. Tetapi saya tergabung dalam MGMP di Kalopo. Kami sering bekerja sama tentang kekurangan dan kelebihan kami dalam proses belajar mengajar kepada siswa kami. Yang kedua itu saya pernah memberikan pertanyaan sesudah saya mengajar di akhir pengajaran saya kepada siswa saya bahwa saya ini juga seorang manusia yang punya kesalahan. Siswa juga bisa menilai Bapak Ibu guru. Saya memberikan pertanyaan ke mereka, ada feedbacknya juga. Jawabannya ada. Kemudian untuk supervisi, saya sering disupervisi oleh kepala sekolah maupun dinas pendidikan oleh pengawas saya setiap semester 2. Itu dinas untuk semua mata pelajaran dari dinas pendidikan datang ke sekolah untuk supervisi semua guru mata pelajaran.
di sekolah. Kepala sekolah juga demikian, sering memberikan kami lembar evaluasi diri kami setiap 1 tahun sekali, dan itu juga biar saya membantu kepala sekolah untuk mengerjakan aplikasinya. Itu saja, Romo. Sudah? Baik, Ibu, terima kasih. Karena kita dalam pembimbingan, maka saya bertanya lagi. Karena saya belum puas. Jadi kalau jawabnya seperti itu, saya pakai masker. Karena mantap. Karena Ibu mengatakan bahwa sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk siswa menilai Ibu, maka konsekuensinya adalah pembuktian. Karena Ibu di dokumen yang saya periksa tidak ada. Sekarang Ibu harus menunjukkan kepada saya apakah ada di laci Ibu atau di komputer Ibu ataupun ada di tangan kurikulum, misalnya bukti pertanyaan-pertanyaan ataupun hasil feedback dari anak-anak. Kalau menyampaikan yang seperti tadi, maka memancing pertanyaan saya selanjutnya supaya saya membuktikan, karena tadi saya periksa dokumen tidak ada. Mungkin waktu menyusun belum sempat memasukkan. Saya harus klarifikasi supaya kan nilainya naik. Jadi itu berita gembira. Dengan sekarang ini berita gembira itu harus dibuktikan. Bolehkah saya minta? Ada tidak? Kalau belum nanti jam terakhir juga kasih. Ada. Biasanya saya mengumpulkan pertanyaan mereka dan saya membaca, dan itu diarsipkan. Oh, ya. Jadi Ibu nanti tunjukkan ya? Ya. Nanti Excelnya begini, ini Pak. Ya. Berdiri. Namanya simulan ini apa sih? Berdiri. Ya? Jadi karena saya memeriksa dokumen sebelumnya kan tidak ada, nilainya kan kurang, padahal ada. Maka saya sampaikan, Pak, ini saya punya. Ya, nanti kan begitu ya. Jadi ada kemungkinan bahwa dokumen kita yang kita siapkan tidak lengkap. Tapi pada saat visitasi itu sudah lengkap. Maka kita harus berani, Pak, ini saya tambahkan, saya punya lembar instrumennya, pertanyaannya, juga ada hasilnya. Ini ada aplikasinya pada laptop. Nah, yakin keren. Jadi sebelumnya nilainya 3, saya harus naikkan ke 4. Gitu ya. Jadi contoh yang baik ini, tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan kita ke Pare-Pare itu ada. Kalau belum ada di laptop, minimal. Tunjukkan laptopnya, ya, di HP. Nah, nanti saya verifikasi lagi ke anak-anak. Nah, kamu kelas berapa? Oh, kelas berapa Ibu kelas? Oh, kelas berapa? Ya, nama Sil, kelas berapa? Oh, kelas 2. Pernah Ibu guru Maria Romo kasih pertanyaan? Oke, terkonfirmasi. Maka nilainya 4. Itu. Jadi ini saling kait-mengait. Tadi mengatakan bahwa saya belum menilai teman. Tapi di dokumen ini ada dokumen menilai teman. Berarti pada saat itu mungkin Ibu sakit. Jadi saya konfirmasi lagi dengan teman guru yang lain. Karena dokumen itu ada, tapi Ibu tidak membagi keterangan. Mungkin waktu itu dia sakit. Oh, ada. Saya menilai teman saya. Nilainya naik lagi. Jadi seperti itu. Itu asisten yang paling baik di dunia. Ya. Kalau tidak, maka dibuatlah rumusan yang lengkap. Ya, seperti di teman-teman yang lain, supaya sekali kayung 2-3 pulau
Jadi pertanyaan nomor 3 tadi kan kepala sekolah. Ibu katakan bahwa kepala sekolah memberikan kepada kami lembar. Itu untuk saya capsek ini tidak buat supervisi. Jadi saya tidak menyalahkan ibu, saya akan tanya kepala sekolah. Pak, perhatian, pernah buat seperti oh ya tiap tahun buat dalam bentuk apa? On the job di kelas atau room atau apa? Ya, dua-dua. Waktu normal itu saya di dalam kelas, waktu abnormal saya di room, di Google Meet dan sebagainya. Jadi kita menyebutnya harus 2 model sekarang, normal dan pada saat daring. Sama dengan Ibu Maria Romo tadi, menyusun RPP-nya hanya 1 lembar, padahal di depan ini berlembar-lembar. Berarti dia hanya menjelaskan tentang daring, luring tidak. Tapi sudah, kita maklumi saja karena sudah mau pulang dari itu. Nah, jadi kata-kata yang kita ungkapkan, pernyataan yang kita kalau sudah kuasai semuanya boleh. Silakan Bu. Terima kasih Romo. Pengalaman saya selama ini saya memang sering diutus dari sekolah untuk mengikuti pelatihan baik itu kurikulum yang dulu 2013, kurikulum yang dibuat yang saat ini juga sedang berlangsung untuk kurikulum abad 21, sementara dalam bentuk pelatihan dan pelatihan yang lain. Jadi sering ikut ya? Iya. Lalu pulang, waktu pulang ikut kegiatan yang diutus oleh kepala sekolah, apa saja yang dilakukan? Yang saya lakukan, saya membaginya dengan guru yang lain, baik itu guru yang ada di sekolah maupun teman-teman guru lain yang ada di luar sekolah. Baik. Boleh saya minta buktinya yang di luar sekolah? Yang di luar sekolah ini Romo. Jadi pernyataan yang akan menyebabkan asisten bertanya lagi, karena itu tidak biasa. Tapi kalau ibu buat itu luar biasa. Ya, jadi bolehlah. Tapi nilainya masih di 3. Karena ibu sudah berhenti bicara. Mas mau? Oh belum. Tapi ini. Kira ada pertanyaannya Romo? Tidak, pertanyaan itu untuk mendahului saja. Oh iya. Kira-kira orang dirinya seperti apa? Di sekolah kami ada KKG, baik di tingkat kami masing-masing. Jadi kayak di SD tingkat 1 semua berkumpul gurunya, tingkat 2 kami ada KKG seperti itu, dan ada juga KKG di tingkat gugus. Kemudian kami juga mempublikasikan apa yang kami sudah dapatkan dari pelatihan-pelatihan yang telah kami terima. Kami mempublikasikannya dalam bentuk dalam media sosial sekolah, baik itu di website sekolah, terus rekamannya juga itu ada rekamannya tapi belum diupload. Rekamannya ada yang akan diupload nanti di YouTube sekolah. Kemudian ada program kepala sekolahnya kami menyuruh setiap guru untuk membuat karya ilmiah, dan saat ini masih dalam tahap pembuatan yang dijanji akan diberi reward kalau sudah buat. Terus kami juga mendapat pelatihan pembuatan karya inovasi, seperti kami mempelajari program-program untuk membuat video, sehingga kami bisa membuat video pembelajaran sendiri. Sekian promo. Baik, tepuk tangan dulu untuk Ibu. Karena tadi sudah saya menjawab Ibu di poin 3 atau level 3, yakni apakah Ibu sering diutus? Itu pertanyaan jebakan. Karena diutus itu baik, tapi levelnya 3. Level 1 kalau baca instrumennya itu atas inisiatif sendiri. Dan Ibu tidak menyebut itu.
Jadi pengembangan diri itu atas inisiatif saya atau inisiatif teman-teman. Banyak teman-teman saya itu suka mengikuti kegiatan pengembangan diri atas inisiatifnya sendiri. Dia sadar pengembangan diri sangat penting sehingga dia ikut. Buktinya ada bahwa di sini ada nih banyak guru mengumpulkan sertifikat yang dia diikuti selama kegiatan webinar dan seterusnya. Ya Ibu, itu belum disebut. Yang lain-lain